Cerita rakyat dari Banten, berjudul Masjid Terate Udik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terdapat musola yang selalu ramai. Selain dijadikan tempat ibadah, musola tersebut menjadi tempat untuk bermusyawarah oleh warga-warga sekitar. Seseorang yang mengurus musola tersebut bernama Ustadz Wahid. Ustadz Wahid merupakan seseorang yang baik hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Pada suatu hari, terjadi perselisihan antara Pak Tio dan Pak Sidik tentang sebidang tanah. Apa yang dikatakan Pak Sidik itu tidak benar. Tetapi Anda tidak punya buktinya, Pak Tio. Keributan itu dilerai oleh Ustadz Wahid yang datang. Permisi, ada keributan apa di sini? Ini Pak. Saya dan Pak Tio berselisih paham tentang tanah peninggalan Ki Ahmad. Begini saja, bagaimana jika kita selesaikan masalah ini dengan bermusyawarah di musola? Saya setuju. Akhirnya Pak Sidik, Pak Tio dan Ustadz Wahid beranjak ke musola untuk bermusyawarah. Setelah sampai di musola, masing-masing pihak baik Pak Tio dan Pak Sidik telah menyiapkan seorang saksi. Rahmat yang merupakan saksi dari Pak Sidik bersumpah. Demi Allah saya bersumpah, tanah itu milik Pak Sidik. Saya melihat Ki Ahmad memberikan wasiatnya kepada Pak Sidik. Benarkah? Randik, saksi dari Pak Tio, menunjukkan surat wasiat Ki Ahmad. Semua itu bohong, Pak Ustadz. Tanah itu diberikan kepada Pak Tio. Saya saksi dari Pak Tio, membawa barang bukti berupa surat wasiat dari Ki Ahmad. Seseorang telah menemukannya di bawah kasur Ki Ahmad. Akhirnya, pengurus musola tersebut memenangkan Pak Tio karena beliau membawa barang bukti. Baiklah, berdasarkan musyawarah kita malam ini, bukti terkuat diberikan oleh Pak Tio. Jadi tanah tersebut adalah tanah Ki Ahmad yang telah diberikan kepada Pak Tio. Malam hari setelah bermusyawarah, Randik jatuh sakit dan beberapa harinya terdengar kabar duka bahwa Randik telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara kita, yaitu Randik. Sementara itu, Pak Tio di rumahnya sedang terpaku. Ia merasa bersalah karena ia telah menyuruh Randik bersumpah palsu di musola beberapa hari yang lalu. Aku tidak enak hati kepada Randik. Kemarin aku menyuruhnya bersumpah, padahal semua yang dikatakannya tidak benar. Akulah yang membuat surat wasiat palsu itu. Pada malam harinya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Rumah Pak Tio tiba-tiba kebakaran dan seluruh orang di dalamnya tidak bisa diselamatkan, termasuk Pak Tio. Beliau meninggal dunia. Akhirnya, sisa-sisa kekayaan Ki Ahmad termasuk saat perselisihan kemarin diwakafkan ke musola. Baik, tanah milik Ki Ahmad kemarin telah diwakafkan menjadi milik musola kita sekarang. Sejak saat itu, tidak ada perselisihan perkara tanah peninggalan Ki Ahmad. Beberapa waktu kemudian, rumah seorang warga sekitar musola bernama Fatimah dimasuki seorang pencuri. Seluruh barang-barang berharga Fatimah raib dibawa sang maling. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Tega sekali pencuri itu. Tenang, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari siapa pencurinya agar tidak meresahkan warga desa ini. Keesokan harinya, Ustadz Wahid diundang ke rumah Pak Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Ustadz. Di rumah Pak Fikar, Ustadz Wahid disuguhi makanan dan minuman yang lezat. Di rumah Pak Fikar juga ada Pak Umar. Ia merupakan suami dari Fatimah yang kemarin rumahnya kemalingan. Anehnya, Pak Umar hanya diam saja sepanjang acara. Setelah acara selesai, Ustadz Wahid pun pulang dengan Pak Umar. Ada masalah apa Pak Umar? Tampaknya dari tadi diam saja. Begini Pak Ustadz, saya heran. Saya melihat cincin istri saya yang hilang dipakai oleh istrinya Pak Fikar. Tidak hanya itu, ia juga mengenakan cincin batu peninggalan bapak saya yang seharusnya barang-barang tersebut ada di lemari saya. Apakah mereka mengambilnya? Pak Umar, sebaiknya kita jangan berburuk sangka dulu. Mungkin saja hanya bentuk dan modelnya yang sama.
Pada suatu hari, Pak Umar dan beberapa temannya datang ke rumah Pak Fikar. Pak, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan. Oh, silahkan Pak Umar, dengan senang hati. Pak Umar pun langsung mengatakan maksud kedatangannya. Maaf, cincin yang Pak Fikar dan istri pakai dari mana ya? Oh, cincin kami berdua merupakan pemberian dari kakak saya. Setelah mendapatkan jawaban itu, Pak Umar dan temannya pulang ke rumah dan meminta Pak Ustadz Wahid untuk menyelesaikan masalahnya dengan Pak Fikar bersumpah di musola. Akhirnya pada hari itu juga, Pak Fikar, Pak Umar dan beberapa saksi berada di masjid. Beberapa hari yang lalu, saya kehilangan cincin batu peninggalan bapak saya. Dan istri saya juga kehilangan cincinnya. Dan cincin itu saya lihat ada di jari Pak Fikar dan istrinya. Saya bersumpah, demi Allah, saya tidak pernah mencuri di rumah Pak Umar. Sumpah Pak Fikar disaksikan beberapa warga dan Ustadz Wahid. Beberapa hari setelahnya, Pak Fikar jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan diketahui bahwa Pak Fikar telah berbohong atas sumpahnya. Siapapun warga yang menyelesaikan masalah dengan bersumpah palsu di musola tersebut, maka akan terkena batunya. Maka dari itu, warga desa melestarikan musola tersebut. Seiring berjalannya waktu, musola itu dilakukan pemugaran menjadi sebuah masjid yang bernama Masjid Terate Udik. Masjid ini diharapkan menjadi bukti tentang perbuatan salah dan benar seseorang.